Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahir, guru biologi SMA Negeri 1 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Berawal dari permasalahan yang dialami oleh siswa pada proses pembelajaran di kelas. Pendidikan seringkali terlalu fokus pada aspek teoritis tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kehidupan yang nyata. Karena kebanyakan guru itu dia memilih banyak menjelaskan materi, tetapi materi itu tidak masuk ke dalam otaknya kita. Dan kalau untuk saya lebih suka dalam pelajaran praktik daripada dari menjelaskan materi. Masalah yang sering muncul di dalam materi biologi itu adalah masalah kita sebagai siswa itu susah memahami bahasa ilmiah di dalam materi biologi. Sementara itu, biologi merupakan salah satu pembelajaran yang objek kajiannya adalah objek yang abstrak, dan dalam proses pembelajarannya membutuhkan penalaran yang bersifat deduktif. Dalam pembelajaran biologi, agar mudah dimengerti oleh siswa, dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang tidak monoton dan selalu teori terus, tetapi dibutuhkan juga semacam inovasi dan kreativitas yang bisa membuat siswa tertarik dan mengerti pada materi yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan praktik baik pembelajaran saya yang saya beri judul Maradia, menyebarkan local wisdom melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Pada materi keanekaragaman hayati kelas 10, pokok bahasan identifikasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas keanekaragaman hayati yang berbasis kearifan lokal. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di daerah kita ini kan punya ikan endemik, ikan yang khas, beda dengan ikan di daerah lain. Itu namanya ikan penja ya. Saya mengambil topik identifikasi penja atau duang dan pemanfaatannya ini sebagai kearifan lokal karena keberadaan ikan seribu atau duang hanya dapat dijumpai di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar. Selain kata duang, masyarakat nelayan pesisir Mamuju juga ada yang menyebutnya penja. Dengan demikian, secara umum, duang atau penja atau ikan seribu adalah jenis ikan yang memiliki ukuran kecil dalam jumlah yang sangat banyak, muncul di laut lepas dan berakhir menuju muara sungai. Hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju sangat menggiurkan dan mampu mengangkat taraf hidup para nelayan pesisir, sebab sekali melakukan perburuan, para nelayan bisa meraup hasil tangkapan mulai dari 1 ton hingga 7 ton. Ternyata menurut penelitian juga setelah diidentifikasi itu ada 6 jenis duang secara lokal itu. Orang lokal sebutnya duang, ada 6 pembagiannya. Ada yang tahu kalau 1 tahun itu berapa kali kemunculan? Ini kan sudah pernah muncul di bulan berapa kemarin? Setelah puasa ya? Setelah menjelaskan jenis-jenis penja atau duang, saya mengajak siswa untuk mengerjakan LKPD per kelompok, dan untuk menentukan ketua kelompok, saya menggunakan aplikasi Class of Champion, yang dimana siswa yang tepat hitungannya akan menjadi ketua kelompok. Enter. Siswa kemudian mengisi LKPD berbasis kearifan lokal dengan mengidentifikasi potensi lokal atau daerah mana yang paling sering dimanfaatkan untuk kegiatan agama, budaya, dan adat istiadat oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, saya mengajak siswa untuk mengidentifikasi jenis duang atau penja dengan membandingkannya dengan referensi yang ada. Setelah itu, siswa mengamati bentuk anatomi daging, duang atau penja yang diamati melalui mikroskop elektrik.
Setelah itu, untuk menguji pemahaman siswa tentang keanekaragaman hayati, saya menggunakan aplikasi Quiz, EducaPlay, dan Quizizz. Untuk Quizizz, siswa menjawab soal mengenai jenis-jenis duang atau penja dengan men-scan barcode yang dipasang di luar kelas, sehingga siswa agak rileks dan nyaman dalam mengerjakan soal. Selanjutnya, siswa membuat produk olahan penja sebagai aplikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal. Pertama-tama penja dicampur dengan bumbu dan di blender. Adonan diremas sampai bumbu tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, adonan dibentuk lonjong dan dibungkus daun pisang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 40 menit. Setelah kukusan dingin, adonan keripik dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur selama kurang lebih 2 hari dengan sinar matahari yang cukup. Keripik yang telah kering kemudian digoreng dan dikemas pada kemasan khusus yang diberi label menarik untuk kemudian dititip pada kantin sekolah dan warung-warung makanan terdekat. Demikian produk dari pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal, yaitu keripik penja yang dapat berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Inovasi sangat luar biasa sekali karena yang kita ketahui bahwa di daerah kita itu sumber daya alam seperti penyu itu sangat melimpah dan kebanyakan masyarakat di sini hanya mengolahnya seperti membuat ikan asin atau langsung digoreng saja. Nah, dengan pembuatan keripik ini bisa membuat pendapatan masyarakat lokal itu bertambah. Saya kira ini sangat bagus bagi apalagi untuk kewirausahaan, terutama siswa kita agar mengenal bahwa berbagai macam bisa kita kelola yang tidak dapat di daerah lain. Kemudian yang kedua, untuk inovasi pembelajaran bahwa ternyata penja yang selama ini hanya dibuat sebagai ikan kering itu bisa menjadi kerupuk dan pasti sangat enak. Karena kenapa? Penja sendiri itu memang punya cita rasa yang tidak ada pada ikan lain, tidak ada pada misalnya udang dan sebagainya. Udang di mana-mana ada, di Sulawesi Selatan banyak, Sulawesi Utara dan lain-lain, bahkan di Pulau Jawa banyak. Di Pulau Jawa saya sudah banyak melihat hasil kerupuk di Pulau Jawa itu ada kerupuk ikan tenggiri, ada kerupuk udang. Saya kira belum pernah ada yang disebut kerupuk penja. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa keunikan penja ini yang punya cita rasa sendiri itu yang akan membuka besar peluang di pangsa pasar di daerah lain. Adanya sistem pembelajaran yang seperti ini dapat membuat peserta didik tidak akan mudah jenuh dalam proses belajar yang monoton dan dapat menghadirkan suasana baru yang menurut saya lebih menyenangkan. Meningkatkan sifat siswa yang lebih bersifat positif dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Terlebih dari itu, pembelajaran berbasis kearifan lokal juga dapat mendekatkan siswa dengan situasi-situasi konkret yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil pembelajaran atau praktik baik yang saya lakukan, saya dapat melakukan refleksi sebagai berikut. Dampak yang dapat dihasilkan dari praktik baik ini dapat saya rangkum dalam 3 poin. Pertama itu adalah dapat menyelesaikan permasalahan belajar siswa yang kurang antusias, cepat merasa bosan, dan kurangnya interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan potensi lokal daerah yang kita kenal sebagai kearifan lokal sebagai sarana pembelajaran merupakan suatu terobosan inovatif yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi, serta keaktifan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, praktik baik ini dapat menjadi pemantik semangat guru di instansi maupun guru di suatu profesi untuk mengoptimalkan segala yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran bagi siswa. Maradia menyebarkan lokal wisdom dengan inovasi dan kreativitas adalah bukti nyata praktik baik keberpihakan kepada siswa. Demikian praktik baik saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.